Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yogi Febianti dengan NPM 207550505 dari D4 Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh-contohnya yaitu entitas yang bentuknya adalah yayasan, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, sekolah, universitas, dan rumah sakit. Tetapi tidak semua rumah sakit itu menjadi sektor publik. Ada juga rumah sakit yang berbentuk perseorangan, itu adalah sektor swasta. Contoh lainnya yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Itu bukan merupakan sektor publik, tetapi entitas yang berorientasi pada laba. Jadi ciri utamanya adalah tidak berorientasi mencari laba. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Pada tahun 2005 diterbitkannya pernyataan standar akuntansi pemerintahan seperti akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. Kemudian disempurnakan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mengatur bagaimana pelaksanaan, perlakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan yaitu sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dan pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan itu merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, pelaporan posisi keuangan, dan keuangan pemerintahan daerah. Peran laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Jadi, kita bisa tahu uang yang dikelola oleh pemerintah selama satu periode. Selain itu, laporan keuangan bisa membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas, efisiensi pemerintahan daerah. Jadi artinya kita bisa membandingkan antara realisasi anggaran tahun ini apakah lebih bagus dengan tahun sebelumnya atau kebalikannya. Lalu ada peran laporan keuangan daerah. Yang pertama ada akuntabilitas, artinya harus bertanggung jawab. Yang kedua ada manajemen, membantu pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan. Ada transparansi seperti berapa uang yang diterima dan berapa yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada keseimbangan generasi. Itu artinya ini bisa dilihat dari laporan keuangan apakah generasi masa depan bisa menanggung akibat dari kegiatan pada masa saat ini. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan masih banyak lagi. Intinya tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi. Lalu ada penggunaan dan kebutuhan informasi. Yang pertama masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawasan atau BPKP, dan lembaga pemeriksa atau BKP. Lalu yang ketiga, pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Lalu yang terakhir ada pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan itu ada 4. Ada relevan, artinya laporan keuangan mempunyai umpan balik prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Arti dari tepat waktu, jika dia laporan keuangan tidak tepat waktu, berarti laporan keuangan tersebut tidak termasuk dengan relevan. Lalu yang kedua ada andal, artinya jujur, dapat diverifikasikan, dan netralitas. Yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu ada 2. Yang pertama basis cash itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran, dan ada basis aktual itu untuk memenuhi laporan operasional. Setiap pencatat kas itu selalu dilakukan 2 kali pencatatan dan 2 kali penjurnalan atau 2 kali penjurnalan. Lalu jenis dan bentuk laporan keuangan daerah itu ada 7. Ketujuh itu wajib terbit setiap akhir tahun. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Yang pertama dari judul itu ada 4 baris. Baris pertama itu nama entitas, baris kedua nama laporan, baris ketiga periode pelaporan, dan baris keempat satuan pelaporan. Lalu di dalamnya terdapat pendapatan, itu ada 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lalu ada belanja, ada juga 3, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Lalu ada transfer. Jadi, pendapatan dikurang dengan belanja dikurang dengan transfer itu sama dengan surplus atau defisit. Lalu ada pembiayaan, itu dibagi menjadi 2 juga. Ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Keduanya dijumlah itu jadi pembiayaan itu. Jadi, sisa lebih pembiayaan anggaran itu disebut juga dengan silpa. Lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih awal itu didapat dari laporan tahun lalu. Terus penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Lalu di sini ada 2 rincian yang terdapat dari laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan dan belanja. Ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu disebut dengan pembiayaan itu. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Lalu selanjutnya laporan operasional. Laporan operasional ini hampir sama dengan laporan realisasi anggaran. Ada beberapa perbedaan nama akunnya. Di dalam sini ada pendapatan dibagi menjadi 3, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu di sini ada beban yang biasanya di laporan realisasi anggaran itu disebut dengan belanja. Beban dibagi menjadi 3, beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, lalu ada beban transfer. Sama dengan jadi jumlah surplus dari kegiatan operasional. Lalu jumlah surplus dari kegiatan operasional ditambah atau dikurang dengan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional sama dengan surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Atau jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Lalu dikurang dengan pos luar biasa, jadi surplus. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal itu didapat dari ekuitas tahun sebelumnya. Lalu ada koreksi ekuitas, ada koreksi penambahan ekuitas, dan koreksi pengurangan ekuitas. Lalu ada surplus laporan operasional. Jadi surplus dari laporan operasional dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Maka didapat ekuitas akhir. Selanjutnya ada neraca. Di dalam neraca sama seperti neraca pada umumnya, di dalamnya terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset dibagi menjadi 3, aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi menjadi 2, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Sisa dari kewajiban tersebut disebut ekuitas. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.